Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 21 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ketua Golkar Malran Nuskei tewas ditikam, Polda Maluku dalami dugaan pembunuhan berencana. Polda Maluku tengah mendalami dugaan pembunuhan berencana dalam kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora. Peristiwa itu terjadi di Bandara Karel Satsui Tubun, Minggu 19 April 2026, sekitar pukul 11:25 sampai 11:30 waktu Indonesia Timur. Korban mengalami sejumlah luka tusuk termasuk di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Karel Satsui Tubun sekitar pukul 11:44 waktu Indonesia Timur. Tak lama setelah kejadian, dua terduga pelaku berinisial HR dan FU berhasil diamankan dan sempat ditempatkan di Makobrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor. Pada Senin 20 April 2026, keduanya diterbangkan ke Ambon dan tiba di Bandara Patimura sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Rosita Umasugi, menyatakan kedua terduga pelaku dijerat pasal berlapis, termasuk dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan bersama yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Lanjut dikatakan, saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku masih melakukan pemeriksaan intensif sebelum menetapkan status hukum para pelaku melalui gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, motif sementara diduga dilatar belakangi dendam. Namun penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh. Setelah pemeriksaan lanjutan, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, sekaligus penahanan di Polda Maluku. Terkait dengan penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Minggu tanggal 19 April 2026, di mana telah terjadi kasus penganiayaan, dalam hal ini penikaman yang dilakukan terhadap korban atas nama almarhum Nuskei yang mengakibatkan korban meninggal dunia. PAN mengamankan dua orang terduga pelaku yang sudah diamankan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Untuk kedua pelaku tersebut telah dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, adapun motif dari kejadian tersebut adalah balas dendam oleh kedua pelaku. Namun untuk detailnya masih dilakukan pengembangan oleh penyidik. Kemudian setelah kejadian kemarin juga Polres Maluku Tenggara telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 orang untuk penanganan kasus tersebut. Informasi lainnya, Tribuners, Pangdam Patimura jenguk siswi korban truk TNI di Ambon, janji biayai pengobatan hingga sembuh. Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, akhirnya memenuhi harapan seorang siswi SMP korban kecelakaan truk TNI dengan mengunjungi langsung kediamannya di kawasan Benteng Atas atau Bentas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 20 April 2026. Kunjungan tersebut berlangsung sekitar pukul
17:43 waktu Indonesia Timur. Kedatangan Pangdam didampingi sejumlah pejabat Kodam 15 Patimura dan disambut hangat oleh keluarga korban. Dalam suasana haru, Pangdam langsung masuk ke kamar untuk melihat kondisi korban yang masih terbaring lemah. Ia tak hanya memberikan semangat dan motivasi, tetapi juga memastikan tanggung jawab penuh atas pemulihan korban. Dalam pertemuan itu, Pangdam menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lepas tangan atas insiden yang menimpa siswi berinisial SKP. Ia meminta keluarga untuk tidak khawatir dan fokus pada proses penyembuhan. Sebagai bentuk keseriusan, Pangdam juga menyatakan kesiapan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga pulih total. Bahkan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, korban akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap, termasuk RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Pangdam turut menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respons dari institusinya. Ayah korban, Weiber Pagaya bersama istrinya Mariska Muskita menyampaikan langsung kondisi anak mereka yang hingga kini belum pulih sepenuhnya. Mariska berharap anaknya mendapatkan perawatan terbaik mengingat kondisi luka yang masih parah. Sementara itu, Weiber mengungkapkan bahwa anaknya sebelumnya sangat berharap bisa dijenguk langsung oleh Pangdam sebagai bentuk perhatian. Diketahui SKP merupakan siswi kelas 9 SMP Negeri 6 Ambon yang menjadi korban kecelakaan tragis akibat dilindas truk TNI. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 Maret sekitar pukul 6:30 malam waktu Indonesia Timur di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, tepat di depan kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Saat kejadian, korban tengah dalam perjalanan pulang usai mengikuti les menggunakan ojek daring yang dikemudikan John Soumuri. Selama 41 hari korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit, termasuk operasi besar di Rumah Sakit Siloam Ambon dan perawatan lanjutan di RSUP Leimena. Kini, meski telah diperbolehkan pulang, kondisi korban masih jauh dari kata pulih. Ia masih menjalani rawat jalan dengan luka operasi di bagian panggul dan perut yang belum sembuh. Bahkan cairan dari bekas luka operasi disebut masih keluar, menandakan proses pemulihan yang belum stabil. Kunjungan Pangdam ini menjadi titik terang bagi keluarga korban yang sebelumnya menaruh harapan besar terhadap perhatian dari pihak TNI. Dengan komitmen yang disampaikan langsung oleh Majen TNI Dodi Triwinarto, keluarga kini berharap proses pemulihan korban dapat berjalan maksimal hingga kembali normal seperti sedia kala. Pangdam Patimura angkat siswi korban dilindas truk TNI jadi anak angkat, tangis haru keluarga pecah. Keputusan mengejutkan sekaligus mengharukan diambil Pangdam 15 Patimura, Majen Dodi Triwinarto, saat menjenguk siswi korban kecelakaan truk TNI di Kota Ambon, Senin 20 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam menyatakan secara langsung bahwa korban SKP kini resmi menjadi anak angkatnya.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas harapan sang ibu Mariska Muskita yang menginginkan jaminan masa depan dan pendidikan bagi anaknya yang hingga kini masih dalam kondisi memprihatinkan. Keputusan tersebut sontak membuat suasana haru pecah. Tangis keluarga tak terbendung saat mendengar komitmen dari orang nomor 1 di Kodam 15 Patimura itu. Tak hanya menjamin pengobatan, ia juga menyatakan kesiapannya menjadikan Shakira sebagai bagian dari keluarganya. Ayah korban Weber Pagaya menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan ketulusan Pangdam. Bagi keluarga, keputusan tersebut menjadi harapan baru di tengah kondisi anak mereka yang belum pulih sepenuhnya pasca kecelakaan tragis. Dalam kunjungan yang turut didampingi sejumlah pejabat Kodam 15 Patimura, termasuk Kapendam, Asisten Intelijen, dan Polisi Militer Kodam juga kembali menegaskan komitmennya untuk tidak lepas tangan. Ia memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung hingga sembuh total. Bahkan jika diperlukan, korban akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Sebelumnya, Pangdam juga telah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respons dari institusinya. Kunjungan Pangdam ini sekaligus menjawab harapan korban yang sebelumnya ingin bertemu langsung dengan pimpinan TNI di wilayah Maluku tersebut. Harapan itu sempat disampaikan melalui sang ayah beberapa hari sebelum kunjungan. Kini bukan hanya sekadar bertemu, korban bahkan mendapat perhatian lebih dengan diangkat sebagai anak angkat Pangdam. Diketahui SKP merupakan siswi kelas 9 SMP yang menjadi korban kecelakaan truk TNI pada Jumat 6 Maret lalu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat kejadian, ia tengah dalam perjalanan pulang usai mengikuti les menggunakan ojek daring yang dikemudikan John Soumuri. Selama 41 hari, korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit, termasuk operasi besar di Rumah Sakit Siloam dan perawatan lanjutan di RSUP Leimena. Meski kini telah dipulangkan, kondisi masih jauh dari pulih. Ia masih menjalani rawat jalan dengan luka serius di bagian panggul dan perut. Bahkan luka bekas operasi disebut masih mengeluarkan cairan, menandakan proses pemulihan yang belum stabil. Langkah yang diambil Majen TNI Dodi Triwinarto menjadi titik terang bagi keluarga korban, tidak hanya dalam hal pengobatan, tetapi juga masa depan pendidikan dan kehidupan Shakira. Komitmen tersebut diharapkan mampu membawa harapan baru, sekaligus memastikan korban dapat kembali menjalani hidup secara normal setelah melewati masa sulit akibat kecelakaan tragis tersebut. Yang pasti kita punya beban moral, dan ini musibah. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan sama-sama, dan ini bisa dimaklumi. Kita sebagai tentara nasional Indonesia, sebagai bagian daripada masyarakat, tentu kita punya rasa tanggung jawab moral. Nah, maka dari itu saya selaku Pangdam di sini, insya Allah saya garansi sampai penyembuhannya. Dan tidak cukup sama itu, hari ini saya angkat dia sebagai anak-anak saya, jadi bagian daripada keluarga, dan saya tulus dan ikhlas karena anak saya juga perempuan semua. Saya bisa membayangkan kalau anak saya demikian. Jadi ibu sama bapak nggak usah khawatir ya. Nah, kalaupun ada keterbatasan selama ini, dan saya bersyukur bisa ketemu langsung, jadi saya tidak tahu kondisinya kan itu. Kita semangatin, jadi kita bagi dari gizi ya, kemudian gizi. Nanti kalau di sini ada hambatan masalah koordinasi aja, jadi bapak langsung lihat saya.
Informasi lainnya, Tribuners, palang jalan Ambon Liang dipicu satu unit angkot milik warga dilempar OTK, rusak kaca dan bodi. Pengemudi angkutan kota atau angkot jurusan Liang melakukan aksi pemalangan jalan di perbatasan negeri Wai Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin 20 April 2026. Aksi ini dipicu insiden pelemparan salah satu mobil angkot milik warga negeri Liang yang terjadi lebih awal sekitar pukul 6 pagi di kawasan Klostor Hurnala, Negeri Tulehu. Akibatnya, kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian kaca dan bodi. Diketahui pelemparan dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal atau OTK. Menindaklanjuti hal itu, aparat keamanan TNI Polri pun terjun ke lokasi guna melakukan pengamanan dan negosiasi dengan pengemudi. Kapolsek Salahutu AKP Aris membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kemudian menggunakan pendekatan persuasif untuk meredam potensi konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Timur, upaya mediasi pun dilakukan di Mapolsek Salahutu, melibatkan Raja Negeri Tulehu, Raja Negeri Liang, unsur kecamatan, serta pihak keluarga terkait. Hasil mediasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Di antaranya, seluruh permasalahan akan diselesaikan melalui jalur hukum, kerugian akibat kerusakan kendaraan akan diganti, serta kedua pihak sepakat untuk tidak mengulangi aksi pemalangan maupun tindakan kekerasan. Berkat sinergi aparat dan dukungan seluruh pihak, akses jalan akhirnya berhasil dibuka kembali pada pukul 12 siang. Arus lalu lintas pun berangsur normal setelah sempat lumpuh selama beberapa jam. Kapolsek mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan setiap persoalan kepada aparat penegak hukum, guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku tetap kondusif. Pemkot Ambon gandeng Pelindo, lahan eks Pasar Impres disulap jadi area kontainer. Pemerintah Kota Ambon menjalin kerjasama dengan PT Pelindo untuk pemanfaatan lahan eks Pasar Impres sebagai lokasi penumpukan peti kemas atau kontainer. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama perwakilan Pelindo di Balai Kota Ambon, Senin 20 April 2026. Lahan yang sebelumnya tidak produktif itu akan dioptimalkan untuk mendukung aktivitas logistik, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang dalam pembangunan. Menurutnya, kemajuan kota tidak selalu bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada optimalisasi aset yang memiliki nilai guna ekonomi. Pemanfaatan lahan eks Pasar Impres ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, Paripurna DPRD Malteng, Pansus LKPJ dan revisi tatip resmi dibentuk. DPRD Maluku Tengah menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan panitia khusus atau Pansus, revisi tata tertib dan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Rapat paripurna Senin 20 April 2026 itu dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa.
Hadir pula dalam paripurna tersebut pimpinan OPD Maluku Tengah. Pansus LKPJ dipimpin oleh anggota DPRD fraksi PKS M. Nafis Amahoru dan Pansus Revisi Tata Tertib diketuai anggota DPRD fraksi PKS Musriyadin Labahawa. Ketua Pansus LKPJ M. Nafis Amahoru mengatakan sesuai jadwal yang diberikan pihaknya memiliki waktu 18 hari untuk membedah LKPJ Bupati. Hal ini sejalan dengan regulasi yang mengamanatkan bahwa dalam waktu 30 hari setelah LKPJ Bupati terhadap APBD 2025 disampaikan ke DPRD, maka wajib dilakukan pembahasan terhadap LKPJ tersebut. Pansus LKPJ sendiri bakal memulai langkah perdana pada Selasa 21 April. Pihaknya meyakini bahwa perampungan pembahasan LKPJ Bupati bakal sesuai waktu yang ditentukan untuk kemudian diparipurnakan. Dikonfirmasi soal pembahasan LKPJ per item, Nafis Amahoru memastikan mulai dari besok LKPJ tersebut bakal dibedah per item. Di sisi lain, Ketua Pansus Revisi Tata Tertib Musriyadin Labahawa menyatakan bahwa rapat perdana Pansus Revisi Tatip juga bakal berlangsung pada Selasa 21 April. Anggota legislatif itu menegaskan semangat revisi pasal-pasal pada Tatip DPRD Maluku Tengah disesuaikan dengan kondisi DPRD yang cenderung tentatif. Salah satu tatip yang akan direvisi yaitu waktu reses anggota DPRD yang mana setelah dievaluasi waktunya tergolong tentatif disesuaikan dengan kondisi dapil masing-masing. Oke, bisa dipastikan bahwa mulai dari besok kita bedah LKPJ itu tiap-tiap orang akan melihat permasalahan apa yang harus diangkat dengan poin-poin yang memang sudah tertuang di dalam LKPJ itu. Besok mulai kita bahas secara internal dan nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan. Artinya memang berprinsip bahwa ini tidak terburu-buru dan waktunya cukup proporsional begitu ya Pak ya? Tidak terburu-buru, tapi tetap profesional. Siap, baik. Dalam perjalanannya ada pasal-pasal yang perlu direvisi. Iya, yang pertama itu yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan reses ya. Itu setelah kita evaluasi ternyata memang waktunya itu harus agak tentatif ya, sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah pemilihan masing-masing. Terima kasih. Dengan saudara Nafis Kita ke berita terakhir, Tribuners. 1 pekan kasus pencurian di Serut Kobi, korban kecewa, polisi lamban temukan pelaku. Kasus pencurian di toko milik warga Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah, masih menyisakan tanda tanya. Setelah 7 hari berlalu, polisi belum juga menemukan terduga pelaku. Alhasil korban Cynthia Luhun merasa kecewa atas lambannya penanganan kepolisian. Kejadian bermula saat 13 April lalu di mana toko milik Cynthia dan suaminya dibobol pencuri yang terekam jelas melalui CCTV di dalam toko mereka. Cynthia dan suaminya langsung melaporkan kejadian tersebut di hari yang sama ke kantor polisi subsektor Kobi dan berlanjut membuat laporan ke Mapolsek Wahai pada 15 April. Di tengah harapan yang hampir pupus, Cynthia berharap agar pelaku segera ditemukan, mengingat mereka kehilangan hampir lebih dari 20 juta dan 1 unit handphone seluler. Dirinya berharap agar secepat mungkin pelaku ditangkap sehingga tak bermunculan korban-korban selanjutnya. Ia juga meminta agar masyarakat tetap mengawal kasus tersebut
Dan Cynthia menegaskan bahwa jika kasus ini tak ada perkembangan di tingkat Polsek, maka ia berniat untuk melanjutkan laporan ke Polres Maluku Tengah. Di samping itu, tepat 17 Maret 2026, Polsek Wahai baru menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Surat tersebut berisikan informasi tindak lanjut atas laporan atau pengaduan Cynthia yang mana kasusnya akan diselidiki dan disidik. Sementara itu, kepada Tribun Ambon, Senin 20 April 2026, penyidik Polsek Wahai Novison Relmasira mengungkapkan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Dikonfirmasi pula soal pengumpulan bukti yang mengarah ke terduga pelaku, penyidik Polsek Wahai itu enggan memberi komentar detail. Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.